Berbicara mengenai kesenian tradisional, memang kesenian tradisional sudah ada sejak lama. Terkhusus di Indramayu, berbagai macam kesenian tradisional telah lahir, seperti tari topeng, wayang, sandiwara, dan masih banyak yang lainnya. Kesenian tradisional masih ada hingga saat ini, tak lain bukan karena masih ada sekelompok orang yang peduli dengan kelestarian sebuah kesenian. Begitu juga dengan Sanggar Mulia Bakti ini, berdiri dari tahun 1983 dan hingga saat ini masih eksis di kalangan masyarakat. Lalu, siapakah sosok di balik berdirinya Sanggar Mulia Bakti ini? Nama saya Wangi India, anak kedua dari Bapak Taham dan Ibu Justina. Lahir saya di Indramayu 10 Agustus 1961. Ibu dari rakyat biasa atau ibu kami, yang terus bapak, kakek, pokoknya keluarga papa itu seniman multitalenta. Terus kebetulan setelah tahun 2009 Sanggar Mulia Bakti ini dipasarkan ke saya untuk jadi pimpinan mengelola kelanjutan sanggar seni ini. Kemudian bagaimana sih sejarah Sanggar Mulia Bakti ini dari awal berdirinya dan juga menjadi salah satu tempat kesenian yang ada di Indramayu ini? Berawal dari keinginan cita-cita bapak saya, yaitu dia seorang dalang wayang kulit namanya Pak Taham. Dia berkeinginan untuk tetap melestarikan kesenian yang ada, yang dipunyai oleh keluarga kita, seperti dalang wayang kulit, dia juga pembuatnya, terus topeng, karawitan, seni macapat, berokan, katakanlah banyak gitu yang dipelajari, yang dimiliki oleh keluarga kita. Bapak ingin sekali dia tetap melestarikan, bukan dalam keluarganya aja untuk regenerasi, tapi bagaimana orang luar, masyarakat umum memiliki bisa mengenal, belajar, atau mereka mau jadi seniman tradisi gitu. Kenapa enggak? Jadi ketika tahun 72 itu Bapak betul-betul membuka siapapun yang mau latihan kesenian tradisi yang kita miliki. Nah, setelah itu di tahun 1983 tanggal 1 bulan Juni 1983 akhirnya Bapak dengan modal sendiri mendirikan sebuah sanggar, walaupun sederhana. Sanggar Mulia Bakti telah mengajarkan berbagai kesenian tradisional seperti wayang, sandiwara, dan juga sinden. Tetapi yang menjadi fokus Sanggar Mulia Bakti saat ini hanya mengajarkan tari topeng. Tari topeng Sanggar Mulia Bakti ini sampai menjadi ciri khas tersendiri di kalangan kesenian-kesenian yang lain. Kemudian, apa yang membedakan tari topeng Sanggar Mulia Bakti ini dari kesenian-kesenian yang lain? Kalau untuk spesifiknya sih mungkin secara global ya, di sanggar ini mungkin sangat menekankan teknik topeng. Artinya ketika saya ngajarkan tangan untuk tari topeng itu, gayaku yang ada di sanggar itu nggak boleh membuka. Ini saya bilang ini sewilayah Cirebon, dan itu ibu jarinya nggak boleh. Jadi ada peraturan khusus kalau di kita. Jadi makanya kalau ketika murid ini, aku langsung ibu jari kamu itu nggak boleh mangap gitu. Jadi harus ini cara tekniknya. Terus kuda basic. Bagaimana posisi tari topeng itu, badannya harus tegak, tapi bukan tegak kuat ya, kaku ya. Lutut juga harus makuk. Jadi perbedaan teknik itu yang mungkin saya tetap ada ciri khas tersendiri ya. Saya tidak tahu kalau sanggar lain untuk melestarikan topengnya itu apakah mereka benar-benar gitu. Kalau saya tetap tegas peraturan itu tekniknya. Dengan sudah berdiri selama 38 tahun, tentunya
Ibu Wangi Indria ini sudah mempunyai berbagai macam pengalaman sebagai seorang seniman. Lantas, apa motivasi beliau masih mengajarkan sebuah kesenian tari topeng hingga saat ini, dan bahkan ketika usia mudanya sudah mendapatkan berbagai macam pengalaman sampai ke luar negeri? Sebenarnya sih saya juga malu ya kalau dikatakan penari ya Pak. Mungkin orang lain yang mana itu. Nah, sebenarnya sih ketika saya belajar di mewarisi kesenian yang ada di bapakku, karena moto keluarga bapakku itu bahwa harus serba bisa. Karena orang hidup ketika dia serba bisa, itu akan hidupnya tidak akan kelaparan. Jadi ketika kita sebagai seniman kan di musim habis panen, ketika musim paceklik, musim hujan, kita pasif, tidak ada. Nah itu kita juga diajarin ilmu pertanian, karena memang orang tua saya punya sawah. Tapi saya juga diajarkan ilmu berkebun, kayak nanam jagung, nanam kacang, palawija, pasti diajarkan. Jadi tadi tidak boleh jadi manusia pengangguran. Nah yang kedua, bagaimana tentang ketika pertanian Jawa mandiri, hidup mandiri gitu. Jadi kita bukan teori seninya aja, tapi dari bangun jam 4, dari selesai bangun itu kerjaan apa sholat subuh, apa jam 6 masuk sekolah, pulang sekolah hanya istirahat sebentar, madrasah. Kalau saya tidak madrasah nanti juga kena hukuman, harus ke sawah gitu. Jadi bagaimana menerapkan tentang manusia hidup yang tidak membuang waktu, itu sebuah konsekuensi pertanian Jawa. Sampai saya jadi seniman, jadi ketika saya memang sudah tidak ada kecocokan, saya jujur, oke, saya tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Jadi tidak mengucapkan bahwa kita sudah tidak ada kecocokan. Itu yang diajarkan orang tentang kejujuran harus, walaupun itu katanya. Nah makanya ketika saya dari seniman tradisi yang artinya kerjasama dengan bapak, kerjasama dengan grup lain, saya punya sekali peraturan yang memang kalau kita tidak ada kecocokan ini loh, saya akan jujur, saya akan keluarkan. Dan itu yang diajarkan orang tua, karena dengan kejujuran kita tidak akan menyakiti orang.